jiwa raga dalam alam ilahi dibakan panji-panji dan akan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi, pasukan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua gambar teknik ini di sesi 6 ini, setelah di bagian pertama kita telah menyimak bagaimana cara-cara atau teori-teori untuk mengaplikasikan gambar denah ke dalam gambar tampak. Kemudian saat ini mari kita praktekkan secara langsung bagaimana cara membuat gambar tampak. Baik kita membuat gambar tampak depan, tampak samping, serta kita membuat gambar denah atau yang pada awalnya sudah ada terlebih dahulu gambar denah. Mari kita sama-sama praktekkan. Oke, ini adalah gambar layout denahnya, ya, yang kemudian kita akan mengaplikasikan gambar tampak depan dan tampak samping seperti ini. Dan ini adalah gambar denahnya. Dari gambar denah ini, bagaimana cara menggambarkan tampak depan dan tampak samping? Pertama-tama adalah kita perlu tahu ukuran berapa lebar tampak samping ini, atau lebar coupling ini berapa dan panjangnya berapa. Kita ketahui lebarnya 6 dan panjangnya 15. Oke, berarti pertama-tama kita membuat garis yang lebarnya sama dengan coupling tadi, yaitu 6 meter. Oke. Kemudian selanjutnya kita rencanakan ketinggian dinding berapa meter. Misalkan ketinggian dinding dari atap, dinding dari lantai ke atap adalah 3 meter, maka selanjutnya kita ukur 3 meter. Sini 6 meter, di sini 3 meter. Oke. Anggap garis awal ini adalah 0, elevasi 0 ya. Kita lihat gambar denah, elevasi 0 adalah teras. Dari teras turun ke karpet 25 cm, dari teras turun ke taman 15 cm. Oke, berarti kita garis ini kita harus ukur ke bawah 25 cm untuk menentukan elevasi karpet. Ini kemudian dari teras tadi tentukan 15 cm untuk menentukan taman. Oke, ini adalah garis elevasi taman dan ini garis elevasi karpet. Selanjutnya, berapa antara taman dengan karpet? Ini tengah-tengah, kalau kita lihat garis ukuran ini adalah masing-masing 3 meter. Ya. Kita ukur dari sini ke sini 3 meter. Oke, berarti posisinya adalah di sini. Ini adalah posisi taman dan ini posisi karpet. Maka kita hapus posisi garis yang melewat ke karpet. Oke, ini kita hubungkan garisnya ke sini. Kita bisa menggunakan extend, sambung ya. Nah, ini adalah elevasi karpet, ini elevasi taman, ini elevasi teras. Di sini ada garis pembatas atau dinding pembatas antara karpet dengan taman. Ya, anggap kita dindingnya setebal 15 cm. Maka kita offset ke kanan 7,5 cm dan offset ke kiri 7,5 cm. Apakah pembatas dinding ini rata dengan taman atau lebih tinggi? Oke, misalkan kita anggap elevasinya lebih tinggi sebanyak 5 cm dari taman. Maka
Ini kita offset lagi ke 5 cm. Ini offset 5 cm. Nah, oke, berarti dinding pembatas antara taman dengan carport adalah ini. Ya. Selanjutnya ini kita hapus. Garis ini juga kita hapus. Hapus, ini hapus. Oke, inilah posisi dinding pembatas antara taman dengan carport. Selanjutnya kita akan tentukan elevasi teras. Jelas tadi elevasi terasnya dari di sini, cuman kita perlu tahu dari dinding pembatas ini ke sini berapa dan ke sini berapa. Anggap ke sini ininya panjangnya 30 cm dan panjang ke sini 2 meter. Maka dari sini kita bisa ukur 40 cm 0,4 berarti di sini. Dan panjang terasnya ke sini adalah 2 meter. Oke, maka jadilah seperti ini. Garis ini kita potong, ya. Kemudian garis ini kita sambung pakai extend. Ini kita sambung, dan garis ini kita hapus. Oke. Garis ini juga kita hapus karena teras adalah ini, ya. Inilah elevasi teras yang tadi elevasinya 0,00. Ini taman yang elevasinya minus 0,15 dan ini carport yang elevasinya minus 0,25. Oke. Selanjutnya setelah seperti ini kita perlu membuat gambar apa lagi? Nah, ini kan udah jelas. Ini garis dinding pinggir ini kiri dan ini adalah garis dinding pinggir kanan. Ini tadi sesuai dengan pembahasan di awal, ini di sini harus ada garis 2 double, ini harus ada 2 double, maka ini kita offset ya ketebalan dindingnya misalkan 15 cm. 0,15. Nah, maka ini dan ini. Ini kita extend garisnya yang kurang nyampe ke bawah. Sambung. Nah, jadilah seperti ini. Setelah itu selanjutnya kita perlu membuat gambar pintu ini, gitu ya. Tadi secara teori kita terangkan bahwa untuk membuat gambar pintu ini kita perlu membuat garis nyata, gitu ya. Di mana posisinya? Oke, posisi pintu adalah di sini. Kita bisa tarik garis pintu di sini. Berarti posisi pintu di sini. Berapa ketinggian kusen? Nah, misalkan ketinggian kusennya di sini adalah 2,15 meter. Kemudian lebarnya misalkan 90 cm. Nah, berarti inilah posisi pintu. Selanjutnya kita perlu menentukan ketebalan dari kusen. Nah, ketebalan kusennya berapa? Berarti tergantung spesifikasi yang digunakan. Jika menggunakan kayu, maka standarnya umumnya 5 cm ketebalannya. Tapi jika menggunakan kusen aluminium, jika aluminiumnya 3 in, maka 3,5 cm. Tapi jika aluminiumnya 4 in, maka 4 cm. Oke, anggap kita akan buat spesifikasinya menggunakan kayu. Jadi ketebalannya adalah 5 cm. Nah, jadilah, oke, inilah posisi kusen. Dari posisi kusen, selanjutnya kita perlu membuat gambar daun pintunya. Dan pintunya, bentuk pintunya bagaimana, gitu ya. Maka kita membuat daun pintu yang sederhana terlebih dahulu dengan ada list 2 cm, misalkan di daun pintunya. Nah, berarti dari list ke sini biasanya 10 cm, ini 10 cm, 10 cm. Dari bawah ke sini biasanya antara 15 sampai dengan 20 cm. Nah, kemudian kita perlu mempertebal garis menjadi 2 cm. Atau jika menggunakan aplikasi, dalam hal ini kita offset ke 0,02 apabila satuan gambarnya kita menggunakan satuan meter, ya.
Apabila kita menggunakan satuan sentimeter, maka kita ketiknya 2 ya, atau 2 cm. Oke, ini posisi pintu. Selanjutnya kita perlu menentukan jendela. Oke, inilah di sini posisi jendela. Jendelanya anggap ini daun jendelanya ini 50 cm, ini 50 cm. Kursinya 5 cm, 5 cm, 5 cm, maka ditotalkan menjadi 1,15 meter. Kemudian jarak dari sini, ini anggap di sini adalah kolom praktis. Kolom praktis misalkan 15 cm. Ya, oke, berarti dari kusen pintu ini ke sini ke jendela adalah 15 cm. Nah, kita tentukan di sini 15 cm-nya. Nah, inilah di sini 15 cm ya. Ini posisi jendela. Tentu kita pertama-tama dalam membuat gambar jendela itu harus ambang atasnya harus sama dengan kusen pintu. Karena jika tidak sama ambang atasnya akan terlihat pincang atau terlihat suatu desain itu menjadi tidak simetris. Oke, selanjutnya ukuran jendela tadi 1,15. Seperti ini. Nah, di sini turunnya di bawahnya berapa, ke bawahnya berapa. Nah, kita selanjutnya perlu menentukan terlebih dahulu standarnya ketinggian jendela itu dari lantai itu berapa senti. Pada umumnya untuk ruang tamu antara 40 sampai 80 cm dan untuk kamar biasanya dari lantai ketinggiannya 80 cm. Ya, anggap ini kita membuat sama-sama 80 cm dari lantai, dari 0. Nah, dari 0 di sini 80 cm, maka kita ukur 80 cm ke sini 0,8. Oke, maka disinilah posisi ambang bawah kusen jendela. Oke, tadi ini adalah lebar jendela dari luar keluar adalah 1,15. Dan ini garis ini kita offset ke sini 1,15. Oke, berarti inilah posisi pintu dari luar keluar atau keliling, sorry bukan pintu, maksudnya jendela dari luar keluar. Inilah posisinya. Ya, tadi di tengah-tengah. Nah, ini berarti kita perlu offset ke ketebalan kusen jendela. Kusen jendela sama kayak pintu tadi, jika menggunakan kayu berarti 5 cm. Kita offset ke 0,05. Nah, di sini karena dalam denah gambar jendelanya 2 daun, maka di tengah-tengah di sini pasti harus ada kusen. Nah, kusennya kita buat di sini. Nah, ini garis tengah, maka offset ke sini 2,5 cm, ke sini 2,5 cm. Nah, 2,5 cm, ke sini juga 2,5 cm. Kemudian selanjutnya kita membuat frame daun jendela. Frame daun jendelanya spesifikasi menggunakan kayu, anggap 7,5 cm. Ya, maka jendela kita offset ke 7,5 cm atau 0,075 jika satuan gambar menggunakan satuan meter. Nah, jadi seperti ini. Garis tengah ini tadi yang kita garis bantu dihapus. Nah, inilah posisi jendela sebelah kiri atau dalam denah jendela ini ya. Kemudian jendela ini terlihat ada beda 2. Ada di sini, ada di sini, berbeda dengan ini. Ini direncanakan bentuk jendelanya adalah L, seperti ini yang dimaksud. Oke, mana cara membuat gambarnya? Oke, cara membuat gambarnya pertama-tama jelas kalau di gambar denah di sini ini posisi jendela mepet di dinding sebelah kanan, berarti posisi awalnya mepet di garis ini. Kita bisa membuat bantu pertama untuk menentukan ambang atas, dan kita garis di sini untuk menentukan ambang bawah. Oke, berarti disinilah posisi jendela tadi, ya. Kemudian selanjutnya kita bentuk L-nya seperti apa? Misalkan jendela yang sini ke sini tadi lebarnya 1 meter. Nah, di sini misalkan
daun jendelanya anggap 1 meter. Saat daun jendela yang sini misalkan 50 cm, yang sini 80 cm, berarti 1,3. Kemudian ke sini 50 cm, di sini 80 cm, kemudian ke sini. Nah, ini anggap jendela yang model L, ya. Garis bantu tadi kemudian kita hapus, offset ke ketebalan lutan jendela yaitu 5 cm. Nah, ini berarti di sini kita perlu ada garis penghubung kemudian ini 0,05. Kemudian selanjutnya kita membuat daun jendelanya sama seperti tadi. Ini kita menggunakan rectangle terlebih dahulu ke sini supaya mempermudah. Ini juga rectangle ke sini. Kemudian kita offset ke 7,5 cm sebagai daun jendela seperti ini. Nah, kemudian garis-garis yang kita tidak butuhkan kita hapus. Oke, jadilah seperti ini tadi, ya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita membuat gambar atap. Ya, ini garis ini kita perlu hapus dulu, ya. Dengan konsep dinas seperti ini, pada umumnya bentuk atap bagian depan itu dibagi 2 level yang bawah dan level yang atas. Berarti tadi kita sudah tentukan level yang bawah adalah ini 3 meter dari teras ini, dari elevasi lantai. Kemudian selanjutnya kita perlu menentukan elevasi atau level atap yang bagian kedua. Misalkan elevasinya berbeda 60 cm dengan elevasi atap yang bawah. Oke, kita offset ke 0,6. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dinding ini kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Oke. Berarti tadi di sini ada dinding yang 3 meter tadi tuh. Pembatas antara kalau kita lihat gambar denah ini, jika elevasi atap ini lebih tinggi dari elevasi bagian ini, maka dari tampak samping ini dinding ini harus kelihatan. Dari mana kelihatannya? Dari elevasi atap ini ke elevasi atap ini, gitu ya. Maka yang ke bawahnya garisnya kita hapus, yang lewat ke atas ini juga kita hapus, ya. Dari dinding ini biasanya atap ke sini ada overstack atau ada atap lewat dari dinding, biasanya antara 60 cm sampai 1 meter. Anggap aja ini 60 cm, maka kita offset ke 0,6. Nah, di sini posisinya. Kemudian atap di sini biasanya ada lisplang ya, 20 cm. Maka yang bawah ada lisplang 20 cm, yang atas juga ada lisplang 20 cm. Offset 0,02. Sorry, 0,2 ya, maksudnya 20 cm adalah 0,2 jika satuan gambarnya menggunakan meter. 2. Nah, berarti sampai sinilah tadi atap itu, maka garis ini kita sambung sampai ke sini. Di sini kita sambung dan yang lainnya kita hapus atau kita potong menggunakan trim. Ini dipotong, ini potong, ini dihapus, ini juga dihapus. Oke, inilah elevasi atap bawah, ini lisplangnya, ini elevasi atap bagian atasnya, ini lisplangnya. Kemudian seberapa ketinggian hubungannya? Nah, untuk menentukan ketinggian hubungannya,
kita tidak bisa menentukan langsung dari gambar tampak depan. Kita menentukan elevasi hubungan atap atasnya, hubungannya kita harus mengaplikasikan dari gambar tampak samping. Karena ketinggiannya berapa akan tergantung dengan atau tergantung dari berapa kemiringan dari atap itu, ya. Oke, maka selanjutnya kita perlu langsung membuat gambar tampak samping. Oke, anggap di sini posisi tampak sampingnya titik ini, ya, ini adalah garis bantu saja. Bagaimana kita mengaplikasikan gambar tampak samping? Oke, kita perlu lihat gambar denah. Dari kapling tanah ke sini 5 meter. 5 meter, kemudian sampai badan belakang ini adalah 7 meter, ya. 3 tambah 1,5 tambah 2,5 berarti 7 meter. Oke, berarti kita membuat garis di sini. Sini 5 meter, kemudian tadi ini ketinggiannya ke atas, ini dari ini 3 meter, ditambah elevasi karpet 25 berarti 3,25. Oke, berarti disinilah ketinggiannya, kemudian kita ini harus offset ke 7 meter, karena badan bangunan tadi dari depan ke belakang adalah 7 meter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dari badan ini ke sini belakangnya berapa? Ini kita lihat ada 3 meter. Maka selanjutnya kita membuat garis 3 meter di sini. 3. Oke. Selanjutnya kita akan membuat gambar teras serta akan membuat gambar karpot atau pembatas dinding pembatas antara karpot dengan taman, ya. Oke, jadi elevasi dari karpot teras ini adalah 25 cm. Maka kita ukur dari sini 25. Kemudian berapa ke depannya terasnya, ini kita lihat ukurnya 1 meter, maka kita ukur ke sini 1 meter. Kemudian turun ke sini, ini sampai dengan dinding pembatas ini. Jadi dari dinding pembatas ini minus 15 tambah ini 5 berarti menjadi minus 15 kurang ini 10 cm, berarti turun 10 cm. Berarti taman dinding pembatas taman di sini adalah 4 meter. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Ini kita garis ini kita hubungkan. Nah, setelah seperti ini selanjutnya baru kita akan membuat gambar atapnya. Pertama-tama kita akan tentukan obstek atapnya atau emper terasnya berapa. Anggap emper terasnya 1 meter. Oke, sini 1 meter. Kemudian untuk list plannya misalkan 20 cm. Yang sini juga dan belakang 1 meter, list plannya 10 cm. Di sini seperti ini. Kemudian jangan kelewat, ini ada teras belakang 90 cm, elevasinya 0, elevasi 0 berarti sama dengan teras depan. Ya, berarti di sini. Nah, kemudian ini 0,9. Kemudian elevasi tamannya berapa di sini? 0,2. Oke, berarti di sini turun 0,2 dan ke sini ini taman berarti 2,1. Kenapa 2,1? Karena tadi dari badan dinding belakang ke belakang itu 3 meter dan ini terasnya 90 cm. Ya. Oke, ini garis ini kita turunkan ke bawah dan garis tengah bantu ini kita hapus. Selanjutnya kita akan menentukan atap. Atapnya kita cek terlebih dahulu apakah elevasinya ini sudah sama dengan gambar tampak depannya.
Karena jika salah, maka akan salah. Oke, ini udah sama. Belum sama, maka gambarnya salah satu salah, gitu ya. Oke. Kemudian, oh ini perlu full ya. Garis teras ini perlu full seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menentukan kemiringan atapnya. Misalkan kemiringan atap itu 35 derajat. Maka manual kita harus menggunakan busur 35 derajat. Jika menggunakan aplikasi CAD dalam hal ini, kita tentukan di sini kemiringannya 35 derajat. Lalu oke. Kemudian kita buat garis yang kemiringan 35 derajat. Oke, akan muncul 35 derajatnya. Oke, berarti seperti ini kemiringan 35 derajat. Jika sudah membuat satu garis yang kemiringan 35 derajat, kita bisa menggunakan mirror untuk memudahkan membuat gambar. Jika gambarnya menggunakan CAD tentunya ya. Nah, kemudian kita pindahkan ini ke tepatnya adalah di sini. Jadi sudut pertemuan ini adalah untuk elevasi hubungan yang bawah. Kemudian yang atas tadi selisihnya adalah 60 cm, maka selanjutnya kita perlu offset ke 60, 0,6. Nah, berarti inilah yang atap yang kedua ya. Kemudian tentukan diselangnya 0,2. Sorry, ini salah pencet. 0,2. Nah, berarti di sini 0,2 sini. Maka selanjutnya garis ini kita perlu hubungkan. Dan sisanya kita perlu hapus atau trim atau potong ya. Nah, sorry. Perlu dipotong adalah ini. Nah, ini garis ini kita hubungkan ke sini. Dan di sini perlu ada garis dinding, tapi tidak bisa garisnya full sini, ini harus dihapus, ini juga harus dihapus. Inilah garis dinding yang harus ada, gitu ya. Karena bagian ini terhalang oleh atap ini, maka tidak akan terlihat. Ini menunjukkan apa? Ini kalau kita lihat gambar denah ini. Dinding ini terlihat full jika dilihat dari sini, ini ke atas karena berbeda elevasi atap bagian ini dengan bagian ini, maka di sini dindingnya ke atap, dindingnya full ke atap, maka dari sini akan terlihat atau digambarkan, maka ini adalah dinding. Area ini adalah dinding yang tadi di dalam denah. Oke, nah, seperti ini baru selanjutnya kita tentukan bahwa atap yang paling atas adalah ini, ya. Kemudian top atap hubungan yang bawahnya adalah ini. Oke, maka selanjutnya kita extend ini, sambungkan sampai ke dinding atap, dinding top atap. Kemudian yang ini juga ke top atap yang kedua. Ini kita hubungkan ke atap yang paling atas. Nah, maka selanjutnya semuanya kita hapus yang tidak digunakan. Oke, inilah gambar tampak depan dan tampak samping, gitu ya. Ini ada yang kehapus tadi ya. Oke, inilah gambar tampak depan dan tampak samping. Ini sama dengan tampak sampingnya. Tampak depan ini elevasi hubungan ini dan hubungan ini harus sama. Jika tidak sama, maka salah satu gambar masih salah. Oke.
Selanjutnya baru kita membuat gambar kolom-kolom seperti ini. Ini adalah bagian dari arsitektur. Kemudian menambah variasi apa sehingga jadilah gambar tampak seperti ini. Ini kita tinggal menambahkan arsitektur ya, penambahan kolom, kanopi beton. Kemudian di sini ada sirkulasi udara. Kemudian ada list-list dalam ada ban atau list dalam dinding dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari arsitektur ya. Bagaimana kita mendesain gambar tampak yang dasar awal yang harus kita gambarkan dari seperti ini, yang selanjutnya kita perlu atur sedemikian rupa nilai arsitekturnya ya. Ini biasanya orang akan mempunyai imajinasi masing-masing bagaimana mempercantik atau memperindah satu desain rumah gitu ya. Ibarat orang berdandan, di mana perlu mempertebal alis, di mana perlu mempermerah bibir, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita dalam membuat gambar denah atap ya. Jika atap yang semacam ini, maka sebaiknya sebelum membuat gambar denah atap kita buat terlebih dahulu gambar tampak depan dan tampak samping. Baru kemudian gambar denah atapnya kita buat ya. Oke, contoh misalkan bagaimana setelah gambar tampak depan dan tampak samping seperti ini, bagaimana denah atapnya. Kita akan mengcopy terlebih dahulu dari gambar denah ini. Nah, ini selanjutnya kita akan buat gambar, kita ubah dulu warnanya ya agar gambar denah atapnya jelas. Oke, tadi kita telah tentukan bahwa overstack atap ke depannya ya atau ampernya adalah 1 meter, maka kita ukur 1 meter. Oke, ada di sini. Kemudian yang belakang juga overstack atapnya 1 meter. Dari di sini, inilah posisi overstack ya. Yang selanjutnya, ini kalau kita lihat gambar tampak samping, ini top hubungan berbeda dan jarak dari depan juga berbeda. Oke, inilah yang dimaksud dengan model atap seperti ini. Kita baiknya membuat gambar tampak depan dan tampak samping terlebih dahulu, karena ya kita menentukan terlebih dahulu di denah, kita belum bisa menentukan berapa panjang atau posisi hubungan ini dan hubungan ini posisinya di titik mana ya. Nah, jika telah membuat gambar tampak samping seperti ini, maka selanjutnya kita bisa ukur berapa panjang dari depan atap sampai ke hubungan yang ini yang paling atas. Ini adalah 4,32. Maka di denah kita tinggal offset garis ini ke 4,32. 4,32 meter. Berarti di sini posisinya 4,2 meter itu ini ya. Kemudian jarak dari hubungan yang tinggi dan yang bawahnya itu berapa senti ya, kita ukur. Nah, ini dari sini ke sini berapa? Ini ada 52 cm ya, berarti ini ke belakang 52 cm, oke, ke sini 52 cm. 0,52. Nah, berarti ini dari sini ke sini 52. Oke, selanjutnya tadi dari dinding ini ada overstack atap 60 cm dari sini, berarti ukur di sini 0,6. Oke, berarti di sini, nah jadilah ini dan ini kita perlu sambungkan ke depan dari sini sampai ke atap ini.
Maka jadilah seperti ini. Ya. Selanjutnya ini kita perlu potong. Ini garis ini kita potong dan garis ini kita potong. Oke. Nah, ini mengartikan dari garis ini adalah hubungan yang tinggi ini, dan garis yang belakangnya ini, yang atasnya ini adalah hubungan yang atap bagian bawah. Oke. Nah, seperti ini selanjutnya kita tinggal melakukan arsir yang menandakan bahwa ini adalah denah atap. Ya, sebelumnya kita boleh mempertebal garis ini dulu sebagai ini gambaran bahwa ini adalah nok atau hubungan, ya. Oke. Setelah seperti ini selanjutnya kita akan mengarsir atap. Denah atap, ya, layout atap, ya. Nah, sebelumnya apabila menggunakan CAD, kita bisa gunakan polyline terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengarsir. Oke, yang ini karena kotak kita bisa menggunakan rectangle. Yang ini juga kita gunakan rectangle. Oke, jika sudah seperti ini maka selanjutnya kita arsir atap. Nah, misalkan arsirnya ini, kemudian kita klik select. Nah, ini yang diarsir, kemudian ini diarsir, dan ini juga diarsir. Oke. Nah, biasanya untuk membedakan elevasi kita bisa bedakan warna, ya. Misalkan ini menggunakan warna merah. Oke. Ini yang diarsir ini dalam gambar tampak samping adalah atap yang garis ini. Kalau di gambar tampak depan ini adalah atap yang ini. Kemudian ini yang diarsir ini dalam gambar tampak samping adalah atap yang tinggi ini dengan tampak samping. Gambar tampak depan adalah bidang yang ini. Kemudian arsir ini bagian belakang adalah garis ini dalam gambar tampak samping, sedangkan gambar tampak belakang ini tidak terlihat karena tertutup bagian depan. Nah, itulah cara itulah cara mengaplikasikan gambar denah ke gambar tampak depan, tampak samping, kita melengkapi gambar denah atap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.